Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Adi Rahmanda Asra, NIM 048 akan menjelaskan presentasi perpindahan kalor tentang One Dimensional Steady State Conduction. Oke, kita ke pendahuluan dulu. Perpindahan panas merupakan salah satu fenomena yang penting yang dalam rekayasa teknik yang terjadi dalam berbagai bentuk, konveksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah mekanisme perpindahan panas melalui kontak langsung antar molekul dalam suatu medium tanpa perpindahan massa. Hukum Fourier menjadi dasar dalam analisis konduksi, menyatakan bahwa laju perpindahan panas sebanding dengan gradien suhu dan konduktivitas termal material konduksi. Termal adalah sifat material yang menentukan kemampuannya dalam menghantarkan panas. Material seperti logam memiliki konduksi termal yang tinggi, sedangkan isolator seperti kayu dan udara memiliki kondisi termal yang rendah. Model ini digunakan untuk memodelkan berbagai sistem teknik seperti dinding planar, silinder, dan bola. Meskipun sederhana, model ini mempresentasikan banyak sistem dengan nyata dan akurat. Yang pertama ada dinding datar atau dikenal sebagai the plane wall. Dinding datar adalah sistem sederhana di mana perpindahan panas terjadi secara satu dimensi, yaitu sepanjang sumbu X. Suhu atau T hanya bergantung pada koordinat titik X, dan gradien suhu ada hanya dalam arah tersebut. Bisa dibaca ini. Panas ditransfer dari fluida panas ke salah satu permukaan dinding melalui konveksi. Panas kemudian ditransfer melalui dinding melalui konduksi. Panas ditransfer dari permukaan lain, dinding, ke fluida dingin melalui konveksi. Itulah urutannya. Ini rumus-rumusnya. Persamaan distribusi suhu diperoleh dengan menyelesaikan persamaan panas untuk kondisi tunak tanpa pembangkitan energi internal memiliki rumus T dalam kurung X sama dengan C1X tambah C2. C1 dan C2 adalah konstanta integrasi yang ditentukan menggunakan kondisi batas. Nah, ini rumus kondisi batas. Pada X 0 sama dengan T dalam kurung 0 sama dengan TX1. Pada X sama dengan L, T dalam kurung L sama dengan T1L. TXL, Substitusi kondisi batas menghasilkan distribusi suhu T dalam yang memiliki rumus T dalam kurung X TX2 kurang TX1 per L kali X tambah TS1. Selanjutnya ada hambatan termal atau yang lebih dikenal dengan thermal resistance. Hambatan termal adalah analogi antara perpindahan panas dan aliran listrik. Hambatan termal didefinisikan sebagai Rcon sama dengan L per Ka. Rcon menyatakan hambatan terhadap aliran panas melalui dinding datar. Untuk perpindahan panas konveksi, hambatan termal diberikan Rcon sama dengan 1 per Ha. H itu biasa disebut dengan koefisien panas konveksi yang dituliskan pada soal. Total hambatan termal dapat dinyatakan dalam sistem jumlah seri dari hambatan konduksi dan konveksi, seperti di atas. Laju perpindahan panas total dapat dihitung menggunakan beda suhu total dan total termal yang memiliki rumus ini. Diaplikasikan pada soal yang menanyakan tentang beda suhu total dan total hambatan termal. Dinding komposit. Dinding komposit itu terdiri dari beberapa lapisan material dengan konduktivitas termal berbeda. Contohnya lapisan dinding yang berbeda-beda bahannya tapi sama memiliki rumus seperti di atas. Laju perpindahan panas dinding komposit diberikan rumus, bisa dibaca. Koefisien perpindahan panas pada keseluruhan didefinisikan U sama dengan 1 per LR total dikali A. Hubungan ini memudahkan analisis perpindahan panas dalam sistem konduktivitas. Persamaan berikut menyatakan bahwa resistensi termal total dari suatu sistem dapat dihitung dengan menjumlahkan semua resistansi termal individu dalam sistem. R total yang dirumuskan sebagai R total sigma R1 sama dengan T per Q sama dengan 1 per UA. Delta T per Q sama dengan 1 per UA. Nah, ini adalah arti dari lambang-lambang tadi yang disebutkan pada rumus. Delta T itu mendefinisikan sebagai perbedaan suhu total antara dua titik dalam sistem. Q adalah laju perpindahan panas. U menyatakan koefisien perpindahan panas keseluruhan.
A. Merupakan luas penampang perpindahan panas. Thermal kontak resisten atau resistansi kontak thermal. Resistansi kontak thermal adalah hambatan tambahan terhadap perpindahan panas yang terjadi pada antarmuka antara dua material yang bersentuhan. Contohnya ketika tembok bersentuhan dengan seperti dua material yang bersentuhan, berdempetan. Fenomena ini menyebabkan penurunan suhu yang signifikan pada antarmuka tersebut, meskipun kedua material memiliki konduktivitas thermal yang tinggi. Resistansi kontak thermal didefinisikan sebagai R C sama dengan delta T per Q pangkat N, yang diartikan delta T penurunan suhu pada antarmuka, Q pangkat N adalah laju perpindahan panas per satuan luas atau heat flux. Seperti yang tadi, ini adalah penyebab thermal contact resistance. Pertama ada kekasaran permukaan, kedua ada celah udara atau air gaps, ketiga ada konduksi melalui titik kontak. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah sini. Ketika suhu yang awalnya 15 derajat Celcius bisa berubah menjadi negatif 20 derajat Celcius. Nah, pada tabel 3.1 dalam buku ini memberikan data resistansi kontak thermal untuk berbagai material dan kondisi antarmuka seperti logam, tembaga, magnesium, aluminium dalam kondisi vakum. Pengaruh fluida antarmuka, udara, helium, hidrogen, oli, silikon, gliserin pada resistensi kontak. Nah, data di atas menunjukkan bahwa resistansi kontak dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada kondisi antarmuka atau material yang ada. Nah, di sini ada soal, bisa dibaca dulu teman-teman. Kita akan jawab di slide berikutnya. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya kita buat dulu diketahui dan ditanya agar memudahkan pada saat pengerjaan soal. Nah, diketahui suhu lingkungan 10 derajat Celcius, konduktivitas thermal aerogel silika 0,014, emisivitas permukaan luar 0,95, laju kehilangan panas yang diinginkan 100 watt, suhu kulit dalam 35 derajat Celcius, diasumsikan dari contoh 1.6. Konduktivitas thermal kulit atau lemak 0,3, ketebalan kulit 3 mm, luas permukaan tubuh 1,8. Untuk koefisien, untuk udara 2, W per meter kuadrat kali K, untuk air 200 W per meter kuadrat kali K. Nah, ini yang koefisien ini sudah diketahui. Jadi semuanya sama koefisien pada air, udara, dan beberapa yang lainnya. Nah, yang ditanya adalah ketebalan insulasi aerogel yang diperlukan untuk mengurangi laju kehilangan panas menjadi 100 watt dalam udara dan air. Kedua, suhu kulit yang dihasilkan. Nah, ini langkah penyelesaiannya. Pertama, kita hitung dulu resistansi thermal total. R infinite sama dengan T1 kurang T infinite per Q, yang diketahui pada yang dibuat diketahui sebelumnya 35 kurang 10 per 100, menghasilkan 0,25 K per W, kilo per watt. Nah, kedua kita menghitung ekspresi resistansi thermal total. Resistansi konduksi, nah bisa dibaca ini. Saya tidak bisa membaca soalnya tulisannya terlalu kecil. Nanti PPT saya lampirkan. Nah, lalu kita hitung ketebalan insulasi untuk udara. Asumsikan H sama dengan 5,9 W per meter pangkat 2 kali K dari contoh 1.6. Nah, kita substitusi nilai yang diketahui 0,25 sama dengan 0,003 per 0,3 kali 1,8 tambah L per 0,014 kali 1,8 tambah dalam kurung 1/2 tambah 1/59 pangkat min 1. Nah, lalu kita sederhanakan, selesaikan, dapat hasilnya 4,4 mm. Nah, ini untuk menghitung ketebalan insulasi untuk air, bisa dilihat. Kita langsung substitusi saja, 0,25 sama dengan 0,003 per 0,3 kali 1/1,8 tambah L per 0,014 kali 1,8 tambah 1/200. Nah, kita kerjakan semuanya, didapat hasilnya 6,1 mm. Ini untuk hitung suhu kulit, bisa dilihat teman-teman, T1 sama dengan
Nah, selanjutnya diberikan soal lagi, bisa dibaca teman-teman. Sebuah chip silikon tipis dan substrat aluminium setebal dipisahkan oleh sambungan epoksi setebal 0,02 mm. Chip dan substrat masing-masing berukuran 10 mm pada setiap sisinya. Jadi setiap sisinya memiliki sambungan epoksi setebal substratnya masing-masing 10 mm. Dan permukaan yang terpapar didinginkan udara yang berada pada suhu 25 derajat Celcius dengan memberikan koefisien konveksi sebesar 100 W meter pangkat 2 kali K. Jika chip tersebut menghilangkan panas sebesar 10 pangkat 4 W kali meter pangkat 2 dan kondisi normal, apakah chip tersebut akan beroperasi di bawah suhu maksimum yang diizinkan sebesar 50 derajat Celcius? Nah, begini cara menjawabnya. Kita buat dulu diketahui chip silikon tebal tipis ukuran 10 mm kali 10 mm, substrat aluminium tebal 8 mm ukuran 10 meter kali 10 meter, sambungan epoksi 0,02 mm. Kondisi pendinginan suhu T infinite 25 derajat Celcius, koefisien konveksi H 100 W per meter kuadrat kali K. Pembuangan panas 10 pangkat 4 W per meter kuadrat. Lalu suhu maksimum yang diizinkan T maksimum 85 derajat Celcius. Konduktivitas termal silikon negatif 150 W per M kali K. Aluminium min 237 W kali M kali K. Epoksi min 0,2 W kali M W per M kali K. Yang ditanya apakah suhu operasi chip akan berada di bawah 85 derajat Celcius. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Kita hitung dulu resistansi termal, lalu luas penampang, chip silikon RS itu rumusnya teman-teman. Saya tidak bisa membaca karena tulisannya terlalu kecil. Lalu sambungan epoksi, kita hitung R epoksi 0,02 kali 10 pangkat min 3 per 0,2 kali 1 kali 10 pangkat min 4. Didapatkan hasilnya 0,001. Substrat aluminium 8 kali 10 pangkat min 3 per 237 kali 1 kali 10 pangkat min 4, dapatkan hasilnya 0,00034. Lalu ini resistansi konveksi 1 per HA sama dengan 1 per 100 kali 1 kali 10 pangkat min 4 yang didapatkan hasilnya 0,1. Nah, lalu kita hitung resistansi termal total. Itu rumusnya RS tambah R epoksi tambah RA tambah R max. Yang didapatkan hasilnya 0,10134. Lalu kita hitung suhu chip menggunakan rumus Tx sama dengan T infinite tambah Q pangkat N kali A kali R. Substitusi nilainya lalu didapatkan hasilnya 126,34 derajat Celcius. Lalu yang didapatkan hasilnya suhu operasi chip adalah 126,34 derajat Celcius. Nah, karena suhu ini melebihi suhu maksimum yang diizinkan, chip ini tidak akan beroperasi dalam kondisi aman alias berbahaya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah atau kurang karena saya masih dalam tahap belajar dan ingin selalu berkembang. Terima kasih buat Pak Didik yang mengajarkan saya tentang perpindahan kalor. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Terima kasih.